Ya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Setiadi dalam program Kesehatan Masyarakat. Kami akan memberikan informasi kepada pemirsa di rumah tentang hal-hal yang menyangkut seputar kesehatan dan pelayanan kesehatan. Nah, hari ini saya berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Di belakang saya adalah kantor desa yang juga terintegrasi dengan Posyandu. Kita ingin ajak pemirsa untuk melihat pelayanan kesehatan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah desa di Desa Mekarsari ini untuk masyarakat di sekitar. Ikuti saya untuk melihat lebih jauh. Ada pelayanan bisa kita dukung supaya dibuka, karena negara ini tentu kita punya kewajiban dan tanggung jawab. Ya saudara, saya kira peluang kita. Pemerintah Kabupaten Kuburaya terus berkomitmen mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya dengan melakukan berbagai terobosan. Menekan angka stunting merupakan salah satu prioritas yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuburaya menanjak. Upaya penanganan stunting dimulai dengan membuat sejumlah regulasi, diantaranya peraturan Bupati tentang gerakan pencegahan stunting yang melibatkan masyarakat, Posyandu, dan Puskesmas. Selain itu, upaya penguatan pada sistem pendataan ibu hamil secara cepat, efektif, dan lengkap. Salah satu desa yang mendukung regulasi peraturan pemerintah Kuburaya adalah Desa Mekarsari yang ada di Kecamatan Sungai Raya. Melalui anggaran dana desa atau ADD desa setempat, berupaya melakukan percepatan penurunan angka stunting dengan menyediakan peralatan ultrasonografi atau USG portable. Adanya fasilitas tersebut diharapkan kondisi kehamilan dan kesehatan ibu serta janin dapat diketahui sejak dini. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh tentang Desa Mekarsari yang ada di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, saya sudah bersama dengan Kepala Desa. Saat ini kita ingin tahu tentang program dan juga mungkin secara khusus tentang program kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Desa Mekarsari. Tapi sebelum itu mungkin kita juga ingin tahu nih Pak, untuk jumlah masyarakat di Desa Mekarsari ini seperti apa distribusi jumlahnya, iya, Pak Kades? Baiklah, di Desa Mekarsari secara monografi luas wilayah itu sekitar 82 hektar. Kemudian jumlah penduduk itu sekitar 12 ribuan sekian. Kemudian dari jumlah kakak itu ada sekitar 3.000 lebih, 3.400-an. Kemudian itu dibagi per setiap masing-masing dusun. Kemudian dari situ kami selaku pemerintah Desa Mekarsari juga bekerja sama dengan para bidan desa memikirkan bagaimana untuk menurunkan angka stunting di Desa Mekarsari itu. Kemudian kami setelah itu memberikan solusi kepada masyarakat bahwa bagaimana kalau kita mengadakan atau membeli USG, alat portable USG tersebut. Padahal sebelumnya kita juga sudah pernah kerjasama dengan pihak penyalur susu, di mana pada waktu itu kami mendapatkan 3 kali USG gratis ketika kami membeli susu tersebut. Dan dari situlah kami berpikir, kenapa saya tidak membeli alat USG portable sendiri, karena itu bisa dimanfaatkan selama seumur hidup, daripada Desa Mekarsari menganggarkan dari dana desa di bidang kesehatan itu berjumlah sekitar 20 jutaan lebih. Kalau misalnya kita membeli alat portable hanya menambah berapa atau beberapa belas juta seperti itu. Akhirnya kami bekerjasama dengan bidan desa dan juga dengan dinas kesehatan tentunya. Jadi kami berkolaborasi dan membeli alat portable, alat USG tersebut. Dan ini adalah menjadi salah satu desa pertama yang telah membeli atau mengadakan alat USG portable tersebut. Oke, Pak, untuk tadi jumlah masyarakat atau warga yang ada di kecamatan, maksud saya Desa Mekarsari ini, untuk proporsi jumlah ibu anak seperti itu, secara detailnya seperti apa, Pak? Secara detailnya untuk yang hamil sekarang di Desa Mekarsari ada sekitar 400-an. Sedangkan untuk angka anak-anak yang masih pengawasan dari dinas kesehatan dan dari
Pulih sendiri itu sekitar ada 200-an anak-anak itu. Oke. Untuk dari desa sendiri lewat kepala desa, kan kita tahu bahwa masyarakat ini butuh sekali pelayanan hal-hal dasar seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, segala macam. Apa yang disiapkan oleh pemerintah desa untuk itu, Pak? Ya, kami juga berkoordinasi dengan kader-kader Posyandu bahwa kita juga mencari celah bagaimana kita menutupi celah tersebut, dan kami berkoordinasi dengan mereka apa sih yang menjadi kebutuhan dasar ketika Posyandu ini berjalan di tengah-tengah masyarakat, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kekurangan. Disitulah pemerintah desa hadir. Selain pemikiran dari pemerintah desa Makassar sendiri, tentunya yang lebih tahu di kalangan masyarakat itu, yang lebih menyentuh itu adalah para kader-kader Posyandu tersebut. Mungkin seperti itu. Oke. Tadi Bapak menyampaikan bahwa langkah dan upaya yang dilakukan salah satunya adalah secara inisiatif membeli USG portable lewat anggaran dana desa, ya Pak ya, untuk itu, dan kemudian diberikan ke beberapa Posyandu atau Polindes untuk supaya bisa mengecek kesehatan kehamilan ibu dan anak di dalam kandungan seperti itu. Ya, selain itu nanti ke depannya setiap kegiatan Posyandu itu alat tersebut akan dibawa agar lebih mudah. Ya, intinya kita menjemput bola. Jadi bukannya diletakkan di Polindes, akan tapi nanti setiap ada kegiatan Posyandu, alat tersebut kita akan bawanya. Oke, ada berapa jumlahnya, Pak? Jumlah Posyandu di Desa Makassar itu ada 8 Posyandu. USG-nya yang sudah dibeli? USG-nya yang sudah dibeli itu ada 1. Jadi itu nanti karena setiap bulannya itu waktunya tidak bentrok. Jadi bisa minggu pertama di Posyandu mana, minggu kedua di mana, kita jadwal. Ada rencana untuk dibeli lagi penambahan USG portable itu? Untuk penambahan alat tersebut kita melihat efisiensi, kemudian kita juga melihat ke depannya apakah ini menjadi kebutuhan untuk menambah alat tersebut. Tergantung nanti kita lihat kondisi di lapangan faktanya tersebut. Selain kasus stunting yang sedang menjadi fokus perhatian dari pemerintah desa, Desa Mekarsari ini kira-kira untuk pelayanan kesehatan atau hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, apa yang menjadi fokus utama dari Desa Mekarsari ini, Pak Kades? Ya, menjadi fokus pemerintah Desa Mekarsari, kami hanya bisa memberikan pelayanan dasar di bidang Posyandu itu, dan kita semuanya sudah menganggarkan semuanya untuk menjadi kebutuhan di Posyandu tersebut, misalnya kacang hijau dan sebagainya, dan telur, kemudian susu itu diberikan kepada ibu hamil. Jadi selain periksa USG menggunakan USG portable, jadi mereka juga mendapatkan susu dari Polindes yang juga keuangan tersebut didanai dari dana desa tersebut. Oke. Kita melihat nih jarak Desa Mekarsari ini kan cukup jauh untuk sampai ke pusat kota Sungai Raya seperti itu, di Kecamatan Sungai Raya. Nah, untuk pelayanan kesehatan rujukan atau mungkin ketika ada kasus-kasus yang mungkin emergensi, nah saat ini bagaimana kondisinya? Apakah memang sedikit menyulitkan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk supaya masyarakat ketika ada satu kasus bisa langsung mendapat pelayanan kesehatan secara prima di pusat kota? Sebenarnya karena puskesmas ini tidak terlalu jauh menurut saya dari pemerintah dari Desa Mekarsari, karena sekitar 15 kiloan. Tapi kurang lebih sekitar 20 menitan sampai 20 setengah jam dari Desa Mekarsari itu. Dan selama ini pelayanan yang dilakukan oleh puskesmas pun dari masyarakat kami pun tidak ada keluhan, karena dari pemerintah desa sendiri juga menyediakan ambulan. Ada ambulan? Ada ambulan. Bahkan bukan hanya Desa Mekarsari yang kita layani, tapi sampai ada 3 desa, yaitu Mekarsari, kemudian Tebang Kacang, juga Sungai Asam. Ambulan itu hak milik pemerintah desa? Milik pemerintah desa. Cuman kami juga melayani bagi desa-desa yang membutuhkan armada tersebut. Artinya tidak fokus kepada Desa Mekarsari. Siapapun yang mau menggunakannya, kami persilahkan. Kemudian pendanaan dari bensin dan sebagainya itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Desa Mekarsari. Artinya sejauh ini untuk pelayanan kesehatan atau mungkin beberapa kasus emergensi yang membutuhkan penanganan cepat ini tidak ada kendala, dan memang program-program pelayanan kesehatan masyarakat dan hak dasar yang sudah didapat oleh masyarakat ini sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Mekarsari, khusus stunting juga tadi yang menjadi fokus ya Pak ya? Menjadi fokusnya stunting. Baik, terima kasih Pak Kepala Desa atas waktunya. Ini informasinya sangat luar biasa, bisa diketahui oleh pemirsa di rumah dari program kesehatan masyarakat.
pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh terkait program atau intervensi apa yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Sungai Durian, Kecamatan Sungai Raya untuk beberapa kasus stunting yang ada di Desa Mekarsari ini, saya sudah bersama dengan Kepala Puskesmas Sungai Durian, Dr. Eman. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ini baru saja tadi kita sama-sama melihat pencanangan atau mungkin pemberian bantuan USG portable untuk kasus stunting yang ada di Kabupaten Kuburaya, khususnya di Kecamatan Sungai Raya. Dok, ini desa ini kan menjadi lingkup tanggung jawab dari Puskesmas Sungai Durian. Nah, sejauh ini intervensi seperti apa atau program apa yang disiapkan oleh Puskesmas untuk kasus stunting di daerah ini, Dok? Untuk Desa Mekarsari ini sudah jadi lokus kita untuk penyelesaian stunting ini, karena dari data tadi sudah disampaikan oleh Kepala Desa, stuntingnya cukup besar, makanya kami harus sama-sama menyelesaikan masalah ini. Kalau istilah Pak Bupati itu kepung bakul. Kepung bakul. Ya. Nah, salah satu upayanya untuk menekan adalah sejak kehidupan pertama. Jadi kita kalau dengan di USG bisa dilihat apakah berat badannya sudah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai bisa diintervensi dengan gizi yang baik dan lain sebagainya. Nah, kalau dia yang udah lahir, kita kasih edukasi yang ada di program gizi, karena kan ini asupan gizi tentunya. Dan kami upaya-upaya dari Kementerian Kesehatan, salah satu kegiatan ini juga salah satu di sini para kader, para volunteer dan masyarakat untuk bagaimana untuk menyelesaikan stunting ini. Nah, pertemuan ini kan ada edukasinya juga, ada penyuluhannya juga di sini. Karena masyarakat harus dikasih tahu bagaimana. Kadang-kadang kenapa stunting ini nggak selesai, selain tadi salah satu upayanya di kehidupan pertama adalah saat janin. Nah, setelah lahirnya harus dipikirkan, kan di rumah gizinya gimana. Kadang-kadang masyarakat kurang paham. Padahal gizi itu mudah didapatkan, murah juga, tapi karena kurang pengetahuan sehingga gizi masyarakat kita kurang baik. Langkah yang diambil adalah preventif dan kuratif juga. Kurang paham dengan gizi. Ini sebenarnya ada korelasi tidak dengan mungkin sosialisasi di lapangan dari tenaga kesehatan atau seperti apa, Pak? Saya kira betul. Dengan kejadian seperti ini, makanya kami terus melakukan gencar karena dari data ini jadi titik perhatian kita di Puskesmas untuk Mekarsari, dan alhamdulillah dari kepala desanya masyarakat sangat merespon banget. Salah satunya adalah menganggarkan untuk membeli USG portable tersebut. Nah, sudah saya jelaskan tadi, suatu upaya dari awal. Kan masalah gizi ini bisa dilihat dari awal. Misalkan 4 bulan harus berat badannya sekian. Kan intervensi ini bisa kita lakukan dari data itu. Apakah ada masalah? Bahkan ini dengan USG itu tidak hanya stunting, bisa mengendalikan risiko-risiko yang lainnya. Misalkan risiko kematian janin karena ada risiko ditemukan lahirnya sungsang atau apa, atau ibunya gimana, nah, bisa dilihat. Oke, berarti intervensi 1000 hari pertama kehidupan kalau tidak salah ya untuk isu tentang stunting ini, karena yang diperbaiki adalah gizi dan juga asupan-asupan yang mungkin akan berpengaruh terhadap perkembangan otak dan perkembangan anak seperti itu. Betul. Nah, mungkin juga jadi salah satu kendala, salah satunya adalah sulitnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, atau ada tidak secara spesifik kendala ketika petugas kesehatan atau mungkin dari Puskesmas sendiri untuk memberikan intervensi ini, Pak? Nah, kalau untuk dari Puskesmas kita berupaya semaksimal mungkin, makanya kita butuh peran serta masyarakat, baik dari desa, baik para kader dan lain sebagainya. Ini harus betul-betul bersama-sama, karena masalah kesehatan ini tidak hanya tanggung jawab orang kesehatan atau Puskesmas atau tapi masyarakat luas. Makanya kita gencar-gencar ya melakukan. Ada makanan tambahan dari dinas, dari Puskesmas, dari desa, bahkan desa menganggarkan untuk makanan tambahan. Alhamdulillah saya. Ada susu ibu hamil, dokter, untuk ibu hamilnya kita. Ya. Ada dua periode dari sampai 2021. Nah, itu suatu yang sangat mengapresiasi sekali dengan Desa Mekarsari ini, makanya jadi suatu perhatian bagi kami. Kami terus mendorong bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, ini saya melihat kalau kita bicara letak dari Puskesmas Sungai Durian ini kan cukup jauh dari Desa Mekarsari. Nah, ini ada kendala tidak untuk tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan ini kepada masyarakat, dokter? Saya kira di sini untuk petugas kesehatan di sini ada 1 pustu, 2 polindes ya. Ada 8 posyandu ya, dari situ jaringnya. Itu kan datanya dari situ menyebar ke masyarakat. Nanti dari posyandu itu, apalagi sekarang udah dikasih intensif sama pemerintah daerah, terus digerakkan dari situ, diedukasi sehingga masyarakat punya pengetahuan, sehingga diharapkan dengan pengetahuan itu ada perubahan pola yang sehingga bisa
pengetahuan untuk meningkatkan gizi masyarakat itu bisa tercapai, sehingga bisa. Baik, berarti untuk tenaga kesehatan tidak ada kendala ya Tidak Pak ya? ada. Terus juga tadi untuk intervensi sudah ada ambulan desa. Untuk pasien kita udah ada ambulan desa. Oke, berarti memang dari desa, pemerintah desa lewat anggaran dana desa untuk makanan tambahan, lalu juga fasilitas kesehatan juga sudah sangat memadai, sehingga memang gerakan yang baik ini yang disebut kepung bakul tadi, semua elemen ini bisa membantu untuk supaya kita bisa menyelesaikan kasus stunting di desa ini atau mungkin daerah yang menjadi lokus dari Puskesmas Sungai Durian ya dokter ya. Baik, terima kasih dokter. Kondisi stunting atau kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhan dan perkembangan anak kini telah menjadi isu nasional. Namun, jumlah stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Kuburaya mampu ditekan pemerintah setempat. Terbukti, pada akhir November 2020 berhasil ditekan hingga 8,7%. Pencapaian itu jauh melebihi target nasional dan Kuburaya, sebesar 14% pada 2024. Baik pemirsa, masih di program kesehatan masyarakat bersama TVRI. Saat ini saya sudah bersama dengan orang nomor 1 di Kabupaten Kuburaya yang tadi baru saja selesai kegiatan ya Pak ya untuk pencanangan USG portable stunting di Desa Mekarsari Kuburaya. Pak, boleh mungkin dari pemerintah kabupaten sendiri menurut Bapak apa yang kemudian menjadi hal prioritas utama untuk ini segera ditangani? Ya, karena kita memang langsung ketika 2019 kemarin langsung kita buat regulasi bagaimana agar ada langkah-langkah konkret mendarat nyata, cepat, efektif dengan kepungan yang baik dari semua elemen termasuk kader kesehatan. Masalah stunting dulu yang kita prioritaskan juga. Kenapa? Karena ini menyangkut wilayah hulunya daripada generasi. Kalau sudah kita gagal dan sebagainya di situ, berarti ini juga mempengaruhi ya kualitas sumber daya manusia. Nah, angka stunting di Kuburaya ketika itu 2019 adalah 25, sekian. Nah, itu 23,60 maksud saya. Jadi kita berusaha menurunkan. Nah, strategi-strateginya kita berusaha melakukannya dengan langkah program salju terpadu di mana semua harus diperiksakan ibu hamil itu dan juga dengan cara proaktif. Bisa disusul kalau tidak hadir. Dan kita belikan USG portable di semua puskesmas sehingga bisa dideteksi dengan lebih cepat. Desa pun kita buat kepungan supaya menyediakan makanan tambahan melalui Perbuk, sehingga desa wajib menyediakan makanan tambahan untuk ibu hamil maupun balita, sehingga tidak hanya bergantung dari dinas kesehatan. Nah, sehingga ini juga membuat kader-kader kesehatan, kader posyandu dan semua kader kesehatan lainnya itu bersemangat dan antusias. Nah, apalagi dengan alat USG portable ini kan sebenarnya sederhana. Alat ini kemudian kita belikan bisa mendeteksi sehingga ketahuan calon stunting, resiko kehamilan dan sebagainya. Itu bisa kita perkuat supaya tidak terjadi stunting. Intervensinya dari awal ketika beratnya dengan usia kehamilannya tidak seimbang atau ada hal-hal yang mungkin dilihat di sini ada terancam stunting, bisa intervensi karena justru di dalam kandungan itulah kita lebih mudah untuk melakukan intervensi, sehingga sama seperti buah juga kalau rusak di ini masih bisa kita perbaiki atau kita perkuat. Nah, sama dengan kematian ibu bayi, kalau misalnya ada risiko kehamilan kita dari ketahuan karena di sini kan bisa dicek semua bidan bahwa jantungnya bagaimana kondisinya, kemudian hal-hal lainnya, risiko mungkin usia dan ada penyakit bawaan, darah tinggi dan sebagainya, sehingga kita dari awal sudah bisa mendeteksi dan menavigasi dengan memberikan BPJS supaya nanti ketika lahir harus dengan operasi itu tidak khawatir dengan biaya. Yang jelas penggunaan alat ini dan juga sekaligus cara kerja kita di bawah dengan kepung bakul namanya itu, ini membuat secara psikis ibu-ibu hamil dan keluarga itu menjadi lebih bersemangat, lebih merasa benar-benar pemerintah ini hadir untuk melayani dan memperhatikan sampai harus dilakukan USG portable kepada mereka, ya dilihat kandungannya, janinnya supaya, dan di sini tentu ada rasa ekspektasi yang baik, sugesti sehatnya pun muncul dan semangatnya tinggi. Itulah yang jauh lebih mempengaruhi signifikan sebetulnya. Oke, itu yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten. Lewat tadi program salju terpadu dan juga USG portable yang diberikan ke desa beberapa Mekarsari hari ini luar biasa karena kami kemudian menawarkan
desa-desa silakan membeli alat USG portable sendiri supaya tidak dibawa-bawa dari puskesmas. Kan semuanya sudah ada bidan di masing-masing desa. Alhamdulillah Desa Mekarsari menginisiatif, dan ini luar biasa, menjadi contoh teladan bagi desa, bahkan di Indonesia desa punya alat USG portable sendiri. Itu yang sebetulnya menjadi inovasi luar biasa, suatu lompatan. Dan saya yakin kalau kita lakukan dengan cara ini, semangat kader-kader tambah antusias dan tambah progresif, semua pihak RT RW semuanya, juga ibu-ibu di masyarakat dan keluarga itu juga antusias dalam melakukan ini, maka tentu akan hasilnya zero stunting, zero AKI, AKB itu akan tidak hanya mimpi, tapi bisa kita lakukan dengan pencegahan-pencegahan ya. Jadi tidak ada pembiaran di situ. Jadi betul-betul kita lakukan upaya yang maksimal untuk mencegah jangan stunting, jangan sampai ada risiko kehamilan, kematian ibu atau bayi. Nah, kemudian gizi kurang dan sebagainya. Inilah sebetulnya yang justru mendasar yang harus kita utamakan. Baik, berarti intervensinya adalah preventif untuk stunting, angka kematian ibu dan anak, dan beberapa kasus kesehatan yang ada di Kabupaten Kuburaya. Pak, kalau kita bicara data, ini kasus stunting di Kuburaya kan informasinya 23 sekian, turun lumayan tinggal jauh, 13,40, jadi 9% turunnya. Ini lompatan nih, bukan deret hitung ini. Jadi benar-benar sebuah quantum leap. Karena apa? Langkah yang itu ternyata memang kita bisa lakukan dengan lompatan. Kenapa? Kita yakin bahwa sebetulnya faktor psikis tadi juga berpengaruh. Selain itu, perhatian dari semua pihak, termasuk kepungan makanan tambahan bergizi dan deteksi dari awal sudah ketahuan, itu yang lebih memaksimalkan. Sama dengan penyakit, kalau dideteksi sejak awal, saya kira penyembuhannya akan lebih mudah, penyakit apapun kan. Nah, sama dengan ini, apabila calon stunting sudah ditemukan sejak awal, sebab apabila pemeriksaan manual, terkadang mungkin timbangan dan sebagainya, itu kan kadang-kadang punya pengaruh. Ya mungkin timbangannya entah apa, atau mungkin yang nambah berat ibunya sedangkan janinnya tidak. Ini kan juga kita tidak tahu kan kondisinya, tapi kalau dengan itu kan diameternya semua bisa dilihat, langsung diukur, diameternya, ukurannya nampak, dan itu akan membuat kita lebih akurat, lebih terjamin bahwa kita itu tidak, ya yang bidan kan tidak mendiagnosa, yang mendiagnosa dokter batasannya, tapi alat ini kan bisa melihat secara tidak langsung, sudah bisa memberikan sebuah gambaran kondisi normal, kondisi baik, posisi dan sebagainya. Itu sudah akan membuat apa gunanya ada teknologi kalau kita tidak memaksimalkan. Tentu teknologi itu dibuat untuk demi hajat hidup orang banyak juga, dan ini untuk menyelamatkan apalagi ibu hamil dan anak generasi janin yang tentu harus terjamin sehat lahirnya. Oke, ini saya melihat Kuburaya ini punya inovasi yang luar biasa untuk penanganan stunting. Padahal Presiden baru saja mengumumkan dalam RPJMD ini 14% di 2024. Betul. Angka yang turun ini sudah di atas RPJMD ya Pak? Jadi nah, bagaimana Kuburaya mempertahankan ini? Karena masih sampai 2024 nanti nih Pak. Jadi gini, RPJM nasional itu kita melihat 2024 itu targetnya turun menjadi 14%. Sama dengan RPJMD Kuburaya juga menentukannya itu tadinya tahun 2019 itu di 2024 juga 14% kita ikutkan, tapi ternyata kita bisa melampaui di bawah itu. Ketika kabupaten lain baru mau mencoba, Kuburaya dalam 1 tahun kita bisa menurunkan di bawah dan sudah melampaui angka target dari 14% itu, jadi tinggal 13,40. Itu artinya apa? Artinya saya kira dengan sesuatu yang fokus kita lakukan, sesuatu yang masif yang kita lakukan dengan langkah-langkah yang serentak ya, dan membumi, mendarat, kemudian dengan terukur caranya, ada terukurnya, akurat, kemudian berdampaknya langsung kepada upaya untuk meningkatkan gerakan-gerakan itu, konsepnya dengan gerakan kader, gerakan masyarakat langsung, kemudian mereka bersemangat, bahagia. Saya kira psikisnya nampak hasilnya. Jadi rumusnya sederhana, fokus, masif, mendarat, terukur, berdampak. Oke, berarti pemerintah Kabupaten Kuburaya lewat Pak Muda juga sangat optimis bahwa angka ini akan tetap bertahan. Kalau bisa turun ya Pak ya? Kalau bisa zero. Stunting ini zero. Artinya kita mimpi kan tidak masalah. Kita harus berusaha memberi semangat. Walaupun kita tahu ikhtiar itu tentu banyak hal tantangan. Tapi kita berusaha dan kita harus optimis sesuai dengan spirit Kuburaya. Kita harus berusaha selalu yakin, selalu progresif, selalu
percaya diri dan meyakini bahwa sesuatu dikerjakan dengan benar-benar fokus, benar-benar terukur, benar-benar sungguh-sungguh kita lakukan dengan pemetaan yang kuat dan juga dengan langkah-langkah yang benar-benar bisa transparan dan bisa baik, ya, bisa benar-benar berdampak. Nah, saya yakin itu akan maksimal seperti yang kita lakukan, seperti desa Mekarsari yang sudah menginisiasi. Nanti desa-desa yang lain di Kuburaya, 118 desa saya kira akan beli semua, karena ini kalau sudah seperti itu tidak perlu pinjam lagi puskesmas. Jadi puskesmas sudah enak, bidan-bidannya yang ada di situ sudah langsung bisa mempraktekkan. Kan skalanya jadi, skopnya jadi betul-betul terfokus benar-benar. Pak Bupati menyiapkan reward untuk kecamatan atau desa yang penurunan bisa selesai? stuntingnya tinggi, nanti akan ada reward lagi. Oke. Ya, kayak tahun ini kita akan melihat desa mana yang penurunan stuntingnya tinggi, itu tentu akan ada rewardnya nanti untuk tahun depan. Nanti kita lihat hasil tahun depan. Nah, saya yakin kalau Mekarsari ini seperti hari ini kita lihat, saya yakin penurunan stuntingnya juga akan tinggi. Optimis ya Pak ya? Optimis. Baik. Ya. Terima kasih Pak Bupati, ini sebenarnya kita sangat luar biasa dari pemerintah kabupaten sampai ke gerakan akar rumput. Kita berdoa semoga stunting bisa segera diselesaikan di Kuburaya. Zero kasus stunting. Baik. Dan pemirsa, itu tadi yang saya bersama dengan Bupati Kuburaya terkait kasus stunting dan apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tetap di Kesehatan Masyarakat, kami masih akan ajak Anda untuk melihat pelayanan kesehatan seperti apa yang diberikan di Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Terima kasih Pak Bupati. Pemirsa, masih di program Kesehatan Masyarakat dari Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, Pak Marijan. Ya. Pak, apa kabar? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak, kita ingin tahu dong Pak, ini terkait kesehatan yang ada di Kabupaten Kuburaya sebelum nanti lebih jauh tentang stunting. Saat ini seperti apa Pak kondisinya di Kuburaya? Alhamdulillah ya, di Kabupaten Kuburaya berkaitan dengan masalah stunting di Kabupaten Kuburaya, alhamdulillah ya, tahun 2013 itu mengalami penurunan ya, sampai 13,40% penurunannya. Dari tahun 2019 itu 23,60% ya, turun jadi 13,40%. Artinya kita ada usaha dengan melalui program salju ya di Kabupaten Kuburaya, kemudian dengan USG Portable yang dilaksanakan oleh teman-teman Puskesmas dalam rangka untuk melihat ya perkembangan janin ya, perkembangan janin, kemudian intervensinya apa sih kalau misalnya janin itu berat badan, panjang badan itu tidak sesuai dengan umur. Itu harapan kita. Kemudian di tahun 2020 itu kelihatannya berhasil ya di Kabupaten Kuburaya untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kuburaya dengan dua program itu. Ya, program itu banyak di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, tapi kita unggulkan itu salju ya dengan USG Portable. Oke, Pak, secara umum nih dari menurut Pak Kadis sendiri untuk masyarakat Kabupaten Kuburaya sendiri untuk kesehatan atau mungkin hal yang menyangkut tentang pelayanan kesehatan kepada masyarakat saat ini, program apa yang disiapkan untuk mencapai hal itu Pak? Yang pertama program yang diluncurkan oleh Pak Bupati ya di tahun 2019 itu Perbup ya nomor 8 tahun 2019 berkenaan dengan pelayanan gratis ya dengan KTP Kuburaya. Dengan KTP Kuburaya itu semua gratis. Mas, di Kabupaten Kuburaya ini kan ada 2.200-an sekian ya masyarakat yang memegang kartu PBI ABBN. Artinya ada masyarakat yang memang orang yang tidak mampu itu tidak memegang kartu. Oleh sebab itu, yang tidak memegang kartu apabila ada kesulitan dalam proses pelayanan kesehatan bisa dibantu dengan KTP Kuburaya. Itu gratis ya dalam rangka untuk menekan dari itu angka kematian ibu, anak, kemudian stunting itu di Kabupaten Kuburaya. Jadi dengan adanya pelayanan gratis yang ada di Kabupaten Kuburaya sangat terbantu, ditambah dengan pelayanan salju ya Selasa dan Jumat, kemudian dengan USG. Oke. Untuk prosedurnya sendiri Pak, kira-kira cukup memudahkan masyarakat? Di Kabupaten Kuburaya itu alhamdulillah tidak ada kesulitan. Yang penting orang itu dapat akses pelayanan dimanapun berada. Kita kan di Kuburaya ini ada 20 puskesmas ya, 128 puskesdes, kemudian ada 72 pustu ya bisa membantu. Yang penting masyarakat itu datang ke puskesmas, bisa membantu puskesdes dengan KTP. Apalagi dia punya BPJS, insya Allah gratis. Jadi akses untuk pelayanan itu rasa saya tidak ada kesulitan, termasuk rujukan. Karena rujukan di Kabupaten Kuburaya itu daerah perairan misalnya dilengkapi dengan speedboat yang 115 PK
Ada berapa jumlahnya, Pak? Kita daerah air itu yang kita utamakan itu kan daerah Kubu, ya kan, Pratikar, Batu Ampar, Kerawang, ya termasuk Terentang. Itu daerah-daerah yang memang tidak bisa diakses oleh darat, jadi harus melalui speed. Kemudian dengan adanya speedboat itu, masyarakat itu tidak ada pelayanan ditarik walaupun transportasinya gratis ya, Pak ya? Nah, gratis, sudah siapkan bensin, driver, kemudian disambut nanti di Pangkalan Rasojaya, ya, pelabuhan Rasojaya dengan ambulan yang sudah MOU antara daerah air dengan Puskesmas Rasojaya, sehingga tidak ada mengalami hambatan pasien itu mendapatkan pelayanan tetap tentang rujukan. Dari Dinas Kesehatan sendiri ada rencana untuk membangun puskesmas di beberapa daerah perairan yang tadi Bapak sampaikan? Kita di Puskesmas Kabupaten Kuburaya yang daerah perairan hanya intinya mengembangkan puskesmas yang sudah ada. Kalau kemarin itu awalnya perawatan itu ada 10, bisa ditambah 5 atau 10 ruangan lagi, tempat tidur lagi. Kemudian sumber daya itu diperkuat. Walaupun sumber daya itu sedikit, tapi ya artinya berkualitas lah. Untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian daerah-daerah yang akan nanti dibangun puskesmas perawatan itu ada 3 puskesmas ya, Puskesmas Sungai Asam, kemudian Puskesmas Kolomando dan Puskesmas Parit Timur. Nanti ke depannya dibangun. Oke, Pak, ini lebih jauh selain stunting di Kabupaten Kuburaya lewat Dinas Kesehatan, kira-kira apa yang menjadi prioritas atau fokus dari penanganan masalah kesehatan di masyarakat Kuburaya, Pak, selain stunting? Yang pertama kita memberikan ketenangan ya kepada masyarakat itu. Artinya masyarakat itu udah memberikan kepastian hukum ya dari segi pelayanan ya. Karena masyarakat itu kalau tidak ada kepastian, kalau hanya bilang gratis tanpa dasar hukum, yakin saya tidak ada bahagia, tidak ada kepastian gitu. Sehingga masyarakat ragu gitu. Nah, jangan sampai nanti masyarakat ragu. Kalau masyarakat sudah tidak ragu, dari pelayanan pun juga tidak ada kepastian, insya Allah itu fokus utama bagi kita. Itu kebahagiaan, ya kepastian hukum itu pasti harus didapat oleh masyarakat Kabupaten Kuburaya itu dulu. Kemudian Dinas Kesehatan juga membarengi pelayanan-pelayanan sumber daya sarana prasarana memang harus diperbaiki dan berkualitas itu. Jadi pada saat masyarakat itu ada kepastian, ya ini gratis, kemudian sumber daya kita kesehatan bisa membawa rujukan yang baik, artinya masyarakat itu akan terlayani dengan baik. Oke. Untuk tenaga kesehatan seperti dokter, kita tidak ada masalah ya, Pak? Alhamdulillah ya, Kabupaten Kuburaya dokter sudah rata-rata itu ada 2 sampai 3 di Puskesmas. Karena kayak contoh misalnya Puskesmas Durian, bahkan Puskesmas Durian ini lebih ya, karena semua poli yang ada di Puskesmas Durian itu semua poli itu ditempati dokter. Ada dokternya? Ada dokternya. Kalau dulu kan ada perawat, ya. Kalau sekarang ada dokternya poli itu. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak? Mungkin itu yang dapat. Oke, baik. Terima kasih Pak Kepala Dinas ini atas waktunya untuk beberapa informasi terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, lebih khusus juga tentang stunting di Kuburaya. Terima kasih, Pak Kadis. Peran kader PKK dan kader Posyandu menjadi ujung tombak pencegahan stunting karena terlibat langsung dengan masyarakat. Adanya pandemi COVID-19 menjadikan penanganan stunting lebih menantang karena situasi pandemi menimbulkan kerawanan stunting pada anak-anak. Pemirsa kesehatan masyarakat, kalau kita bicara tentang stunting, kita bicara tentang pemenuhan gizi. Nah, pemenuhan gizi itu biasanya akan dimulai dari apa yang diberikan oleh ibu kepada si anak untuk kasus stunting yang terjadi di beberapa kasus yang terjadi di masyarakat. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Rosalina Muda Mahendrawan, Ibu Bupati sekaligus juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuburaya. Kita ingin tanya tentang program mungkin Bu, program serta intervensi apa yang diberikan kepada masyarakat terkait ini, karena PKK kan berhubungan dengan keluarga, seperti itu. Nah, bagaimana PKK melihat kasus stunting dan apa yang dilakukan, Bu? Ya, tentunya kasus stunting ini ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, kesehatan itu kalau di 10 program pokok PKK adalah salah satu program di Pokja 4. Jadi PKK itu ada 4 Pokja. Di Pokja 4 ini yang mengurusi masalah kesehatan. Nah, kami PKK sebagai tim penggerak punya pengurus atau tim yang memang tidak hanya dari masyarakat umum, tapi juga dari instansi terkait. Jadi salah satu pengurus, ketua Pokjanya di
Pokja 4 itu adalah Ibu Yanti yang juga kebetulan pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Kemudian juga anggotanya ada beberapa yang dari Dinas Kesehatan. Jadi tentunya kami berkolaborasi di sini, apalagi kami sebagai penggerak tentunya kami menggerakkan masyarakat bagaimana menghadapi kasus-kasus seperti ini. Nah, seperti stunting misalnya kan datanya semua ada lengkap di Dinas Kesehatan. Nah, begitu kita di program itu memang kita utamakan dari tahun lalu memang bagaimana supaya masalah stunting ini bisa kita tekan serendah mungkin. Nah, jadi kami tentunya program PKK sama dengan program di Dinas Pendidikan. Ada beberapa hal memang untuk program stunting kalau kita turun ke lapangan memang dari salju terpadu, kemudian pemberian makanan tambahan untuk bayi balita, untuk ibu hamil. Nah, jadi itu semuanya memang kita ketahui. Kemudian kita juga punya kader-kader di lapangan, yaitu kader kesehatan, kader posyandu. Kami tim penggerak PKK itu kan tidak hanya ada di kabupaten, tapi ada di kecamatan dan ada di desa, ada di RT, RW dan Dasawisma. Nah, jadi di ujung-ujung tombak inilah memang kita berikan pemahaman melalui Dinas Kesehatan apabila ada penyuluhan. Kader-kader itu kita berikan pelatihan-pelatihan untuk paham bahwa seperti apa stunting, kemudian gejalanya bagaimana cara menanganinya. Nah, setelah mereka tahu, ketemu kasus di lapangan, tentunya kader ini kan mendata ibu-ibu hamil yang memang mungkin berat badannya kurang atau kecil, kemudian ada riwayat-riwayat sebelumnya pada saat hamil. Jadi mereka ini nanti menyampaikan kepada petugas di puskesmas. Nah, jadi ketemulah misalnya ibu yang memang perlu kita monitor terus melalui kader mereka dengan Dinas Kesehatan. Nah, pada saat posyandu ibu-ibu ini biasanya datang gitu untuk periksa. Nah, itu yang biasa dilakukan. Tetapi kita dengan program salju terpadu Selasa dan Jumat terpadu. Jadi hari Selasa itu untuk ibu hamil dan bayi balita. Kader kemudian juga membawa petugas kesehatan. Apabila saat posyandu ibu hamil yang terdeteksi calon, misalnya anaknya calon stunting, tidak datang di posyandu atau puskesmas, jadi kader membawa petugas kesehatan berkunjung ke rumahnya, mencari ini ibu hamil yang tidak datang tadinya dulu, yang udah didata tidak datang nih ke puskesmas, ke posyandu, didatangilah. Nah, jadi disitulah mulai intervensi. Apabila misalnya diketahui anaknya berat badan lahir rendah, kemudian mungkin ada masalah kesehatan, jadi nanti di situ petugas kesehatan kemudian melakukan intervensi seperti pemberian makanan tambahan, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, untuk pemberian makanan tambahan juga memang berdasarkan surat edaran dari Bupati, memang desa diberikan kewenangan untuk mengatasi ini. Jadi mereka menyiapkan dana khusus untuk memberikan makanan tambahan untuk ibu-ibu hamil. Tidak hanya desa, tapi juga Dinas Kesehatan. Menarik, ini saya ingin tahu lebih jauh tentang salju terpadu tadi ini, Bu. Jadi kalau masyarakat yang tidak datang ke posyandu untuk memeriksakan nutrisi anak atau mungkin kesehatan anak, maka akan dijemput ke rumah berarti ya, Bu ya? Didatengin. Nah, apakah ini juga menjadi perhatian Ibu terkait mungkin ada masyarakat yang berpikir, sudahlah ngapain juga memikirin gizi, ribet, sehingga ini akan menjadi distraksi antara masyarakat dan juga program pemerintah. Ini seperti apa Ibu melihatnya? Iya. Sebenarnya selama ini jarang sih kita temui kasus-kasus yang misalnya kader atau petugas kesehatan itu mengalami penolakan gitu. Karena memang seyogyanya ibu hamil itu kan memang apabila diperhatikan kan dia merasa lebih senang gitu. Nah, ini juga salah satu hal yang menyebabkan mungkin stunting bisa berkurang, karena begitu ada ibu hamil, apalagi ada kasus-kasus tertentu, kemudian dia dalam kondisi yang memang rentan, misalnya ya dari keluarga mungkin yang pengetahuannya kurang atau mungkin kemampuannya kurang dalam kehidupan gitu kan. Dengan diperhatikan oleh petugas kesehatan, kader, tentunya ia merasa bahagia dan senang gitu. Apalagi pada saat diperiksa nanti ada pemeriksaan USG gratis, diberi makanan tambahan, dan semuanya tidak berbayar. Jadi kan ada rasa bagaimana, ternyata desa hadir nih, saya hamil diperhatikan gitu. Nah, tentunya ini memberikan kebahagiaan, dan juga akhirnya keluarga yang ada di sekeliling ibu hamil itu kan juga jadi merasa orang lain saja memperhatikan istrinya gitu ya. Jadi apalagi keluarga, akhirnya memang
inilah yang namanya Pak Bupati sering bilang kepung bakul. Jadi tidak hanya kader, keluarga juga, dinas, PKK semua. Jadi sama-sama bagaimana menyerang apabila ditemukan hal-hal seperti ini di masyarakat. Oke, baik. Ini kalau saya lihat menarik sekali ya Bu ya, beberapa program yang dilakukan. Nah, di lapangan ini kan pasti gerakannya sangat luar biasa. Tadi ujung tombak juga ada lewat kader-kader Posyandu yang ada di lapangan. Nah, ini ketika memberikan intervensi kepada masyarakat, kalau kita bicara stunting ini kan bicara tentang preventif, memberikan informasi seputar kesehatan gizi. Nah, kadang pulang dari puskesmas dikasih tahu ada program apa, isi piringku seperti itu, gizi seimbang. Salah satu. Ini kan masyarakat kan dari latar belakang yang berbeda, awam seperti itu. Nah, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa mereka ketika pulang, ketika masak, menyiapkan makanan itu sesuai dengan isi piringku tadi? Nah, itu pola pendekatan komunikasi seperti apa yang Ibu lakukan? Ya, memang tentu kita ingin masyarakat itu berubah dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru, kan perlu proses ya, tidak langsung ujuk-ujuk langsung berubah gitu. Nah, tentunya kita punya beberapa teknis gitu ya. Misalnya pertama tadi kadernya dulu nih, seperti tadi di atas kan diberikan pengarahan, penyuluhan tentang isi piringku. Kita juga menyampaikan kepada kader dengan bahasa yang memang bahasa sederhana. Tadi saya sampaikan satu piring dibagi 3, satu bagian untuk ini, kemudian yang sebagian lagi dibagi 2 lagi untuk lauk dan sayur, buah gitu ya. Jadi tidak usah pakai bahasa-bahasa yang sekian gram, pasti kan masyarakat itu yang buat ribet itu Bu sebenarnya. Jadi kita menggunakan bahasa sederhana, kader kita ajarkan seperti itu. Jadi begitu dia menyampaikan kepada ibu hamil atau keluarga juga dengan bahasa yang sederhana. Kemudian juga kita mencontohkan makanan itu tidak usah yang jauh-jauh dari yang ada di sekitar. Sayur-mayur yang ada di lingkungan rumah atau desa saja yang memang juga bagus untuk kesehatan. Misalnya buah ya tidak perlu buah yang dari luar, misalnya ada pepaya, buah lokal ya, buah lokal, pisang itu kan juga sudah. Dengan bahasa sederhana, dengan bahan-bahan dan contoh yang sederhana, insya Allah bisa masuk ke masyarakat. Dan sejauh ini sudah cukup berhasil ya Bu ya, gerakan dan program yang dilakukan oleh PKK Bu. Terakhir mungkin ini buat pemirsa kesehatan masyarakat dan ibu-ibu secara khusus karena Ibu Ketua juga ibu yang punya anak. Nah, ini bagaimana kemudian nanti di rumah atau mungkin ada beberapa hal penting yang disampaikan terkait pemenuhan gizi kepada anak di rumah. Silakan Ibu. Ya tentunya sebagai seorang ibu adalah sumber kebahagiaan di rumah ya. Kalau ibunya tidak bahagia, otomatis anak dan keluarga pasti tidak bahagia. Saya setuju bagian itu. Jadi memang pertama sebagai seorang ibu tentunya kita harus berjuang supaya bahagia, menjadikan diri kita bahagia. Insya Allah jika kita bahagia maka keluarga, anak-anak kita akan bahagia. Oke, terima kasih Ibu Ketua atas waktunya. Ini kita sama-sama bersinergi, kepung bakul kata Pak Bupati bilang, untuk kita bisa terbebas dari kasus stunting di wilayah Kabupaten Kuburaya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Upaya penanganan stunting di Desa Mekarsari, Kabupaten Kuburaya ini dilakukan oleh berbagai pihak. Yang menjadi komponen utama salah satunya adalah kader Posyandu yang paling sering bertemu dengan ibu-ibu atau mungkin wanita hamil dalam proses pemberian informasi seputar penanganan gizi yang baik pada mereka. Ini saya bersama dengan kader Posyandu dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mekarsari. Ya Bu ya? Kabar sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Oh, luar biasa, baik. Bu, ini kita ingin tanya-tanya dong, sejauh ini kegiatan atau mungkin hal-hal yang menyangkut tentang upaya dalam menangani stunting di Desa Mekarsari ini seperti apa, Ibu? Kalau khususnya di Posyandu, kita tuh kan udah berupaya di setiap bulan Posyandu, setiap bulan kita adakan Posyandu untuk menimbang, untuk mengukur, dan juga apalagi sekarang tuh udah difasilitasi desa, kita dapat diberi makanan tambahan. Tapi kalau yang khususnya gizi, namanya di kampung itu kan mungkin kita kan untuk mengatasi biar tidak stunting, kita udah kasih penyuluhan, sosialisasi ke ibu, kita nanya-nanya makanannya, namanya orang kampung ya, mungkin karena kan tidak semudah membalikan telapak tangan kita upayanya lebih berat upayanya lebih berat kalau bagian lapangan. Terima kasih Ibu dari kader Posyandu, juga Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mekarsari. Ini
sinergitas yang dilakukan untuk penanganan stunting di Desa Mekarsari di Kecamatan Sungai Raya. Terima kasih atas informasi dan waktu yang diberikan. Kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Mekarsari, khususnya dengan adanya program peluncuran USG Portable, merupakan potret nyata strategi kepung bakul antara pemerintah desa, masyarakat, bersama semua elemen, melakukan langkah dan upaya maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penanganan kasus stunting memerlukan keterlibatan semua pihak, tidak hanya tenaga kesehatan, tapi juga masyarakat untuk memastikan bahwa informasi seputar pemenuhan gizi yang baik kepada anak dan wanita hamil dapat terpenuhi. Semoga tayangan ini memberikan informasi kepada Anda di segmen kesehatan masyarakat dari Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Tetap saksikan program kesehatan masyarakat bersama TVRI. Salam sehat.